Salam jumpa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan di kanal kita Forum 195. Marilah kita terus bertekun, mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya sukacita dari Allah menyertai kita semua. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Allah yang bertahta di kerajaan sorga yang mulia, kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan untuk memohon penyertaan-Mu dalam pembelajaran kami yang memasuki bab yang baru mengenai seteru kami, iblis. Izinkanlah kami ya Tuhan untuk mengenalinya lebih baik, agar kami dapat membedakan tindakan jahat yang datang dari iblis atau tindakan buruk yang datang dari sifat buruk yang sudah ada di dalam diri kami masing-masing. Dengan demikian, kami bisa memperbaiki hidup kami, pribadi lepas pribadi. Ampunilah kami ya Tuhan, atas segala tindakan dosa dan tindakan salah kami. Kiranya Roh Kudus mencerdaskan kami, agar kami dapat memahami firman-Mu. Terpujilah selalu nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, kita bertemu kembali dalam video kita yang ke-17. Dan pada kesempatan ini kita masuk ke bab 4 dengan judul Iblis, yang merupakan video episode pertama yang berisi tentang yang pertama, asal mula iblis, dan yang kedua, pemberontakan di sorga. Di dalam kehidupan kita di dunia ini, kita melihat di sekeliling kita tampak begitu banyak kesulitan, kesakitan, dan penderitaan. Kehidupan yang serba sukar, menanggung jerih payah mencari sesuap rezeki, berpeluh, dan banyak meneteskan air mata. Jeritan bayi yang lahir ke dunia disertai dengan penderitaan yang sangat menyakitkan bagi ibunya. Alam yang semakin tidak bersahabat, seolah-olah ingin meluluh lantakkan manusia. Semua berubah secara dramatis. Dari kehidupan di Taman Firdaus atau Taman Eden yang penuh kelimpahan, sangat indah, sangat aman dan nyaman, tanpa penderitaan dan lainnya. Seperti yang sudah kita bahas di video-video terdahulu, semua berubah drastis hanya karena hal yang sangat sederhana, memakan buah terlarang, buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Perubahan itu terjadi akibat campur tangan iblis yang mengambil bentuk seekor ular, binatang yang paling cerdik. Bila kita mendalami sedikit saja dari keterangan ini, melalui hal-hal yang terlihat sepele, yaitu memakan buah, dan bentuk yang diambil iblis, yaitu ular,
maka akan terlihat berefek pada kondisi yang tidak sepele sama sekali, bahkan fatal. Hal ini yang harus menjadi perhatian utama kita dalam menjalani kehidupan. Semakin mawas diri. Iblis bisa masuk melalui pintu yang sangat sederhana, makan buah. Tetapi dasarnya adalah tetap melawan perintah Allah. Cara pelanggaran dirancang iblis dengan kecerdikan yang sangat tinggi melalui 3 keinginan. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup atau kesombongan. Kecerdikan yang luar biasa dilakukan iblis dengan mengemas rayuannya bahwa Adam dan Hawa tidak akan mati, bahwa Adam dan Hawa akan memiliki pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Apa yang dikatakan iblis terjadi. Mereka memang tidak mati, dan mereka memang memperoleh pengetahuan itu. Di mata Adam dan Hawa, iblis tidaklah sepenuhnya jahat. Hanya, sekali lagi dalam tanda petik, hanya membujuk memakan buah. Iblis jujur. Kenyataannya mereka memang tidak mati, dan pengetahuan mereka peroleh. Iblis membuka jerat untuk memperpanjang kontrak pertemanan dengan manusia. Bila memungkinkan, bersahabat. Inilah yang terjadi di sepanjang kehidupan di bumi. Iblis mengakrabkan diri dengan manusia dan sebaliknya. Terjalin pertemanan yang menjauhkan manusia dari Allah secara perlahan. Apakah Allah rugi? Tidak. Dia tetaplah Allah. Yang dia tidak mau adalah makhluk ciptaannya diperlakukan senak perutnya oleh iblis. Miliknya diobrak-abrik oleh iblis. Ya, Allah tidak mau miliknya dirusak iblis. Dia mengasihi ciptaannya. Dia campur tangan untuk menyelamatkan bagi yang mau. Sekali lagi, bagi yang mau menerima keselamatan dari Allah. Keselamatan yang berupa anugerah, hanya pemberian. Andai kata Adam dan Hawa mau menyadari bahwa dengan memakan buah itu yang mereka peroleh adalah pengetahuan, bukan hikmat. Ini dua hal yang sangat berbeda. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah periksalah setiap permasalahan ataupun keadaan yang ada di dalam pergumulan hidup kita yang sedang kita alami. Adakah pelanggaran terhadap firman Allah di situ? Berhikmatlah untuk meminta pertolongan Tuhan untuk mengenalinya. Kejatuhan manusia ke dalam dosa tidak akan terjadi pada saat itu. Bila Hawa bertanya kepada suaminya tentang kejelasan perintah Allah yang mungkin kurang dipahaminya.
Dan Adam bisa membawanya kepada Allah untuk meminta petunjuk. Percayalah saudara-saudara, iblis tidak hanya sambil lalu memilih bentuk binatang yang paling cerdas di muka bumi untuk melaksanakan rencananya. Tidak, dia tidak sambil lalu. Sudahlah pasti iblis memiliki kecerdasan yang lebih dibandingkan ular untuk memilih binatang yang cerdik itu, bahkan paling cerdik di dunia, sebagai perpanjangan tangannya. Satu-satunya sumber pembawa dosa masuk ke dalam dunia adalah iblis. Marilah kita mempelajari mengenai iblis yang berupa roh, makhluk roh yang berawal dari sorga, berupa malaikat kudus yang gilang gemilang yang diciptakan Allah. Dia jatuh, memberontak, dan diusir dari sorga. Marilah kita melihat asal mula iblis. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, Alkitab termasuk banyak menyinggung nama ini. Meskipun demikian, tidak ada yang spesifik yang menceritakan tentang iblis secara lengkap. Ini memperlihatkan Alkitab tidak dikonsentrasikan agar kita berfokus pada iblis, menjadi pakar iblis. Tetapi Alkitab memperlihatkan betapa sangat berbahayanya makhluk ini. Karena itu, Alkitab cukup banyak menyinggungnya. Inilah dasar kita untuk berusaha mengenali iblis ini. Di dalam beberapa nats Alkitab, iblis disebut juga dengan nama Satan atau ular tua, naga, penguasa kerajaan angkasa, dan Lucifer. Yang jelas, Alkitab menyebut bahwa dia adalah salah satu dari ciptaan Allah yang berbentuk malaikat Allah yang memberontak di sorga dan kemudian dilemparkan ke bumi. Nama-nama lain yang sering dikatakan juga bagian kelompok ini adalah roh jahat, penghulu setan, Beelzebul, setan, jin, dan lain sebagainya. Meskipun dengan sekian banyak nama yang dikenal, tetapi kenyataannya istilah-istilah itu berbeda dengan iblis. Tentang penciptaan iblis ini bisa kita perhatikan di kitab Kolose 1 ayat 16 yang mengatakan sebagai berikut. Di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Iblis adalah makhluk surgawi, makhluk roh, makhluk yang tidak kelihatan, yang diciptakan di dalam sang firman Allah. Iblis awalnya bukan ciptaan yang jahat, bahkan merupakan malaikat yang kudus. Ya, sebab semua yang diciptakan Tuhan itu baik dan sempurna. Sebagaimana manusia, iblis juga mempunyai kehendak bebas.
Dan ternyata dia menggunakan kehendak bebas itu secara salah, karena ingin menjadi sama seperti Allah. Sehingga jatuhlah iblis ke dalam dosa. Marilah kita lihat ya bagian yang kedua, yaitu mengenai pemberontakan di sorga. Mengenai bagaimana pemberontakan di sorga tidak akan kita temukan secara detail di Alkitab. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa iblis adalah makhluk roh berupa malaikat kudus yang diciptakan Allah, dan dia ditempatkan di Taman Firdaus, di Taman Eden, Taman Allah, taman yang berada di sorga, yang miniaturnya diciptakan Allah di bumi. Berawal dari sorga, memberontak di sorga, lalu dilemparkan ke bumi. Mari kita membayangkan bahwa pemberontakan iblis berawal dengan adanya suatu perasaan aneh di dalam diri iblis yang perlahan muncul di dalam hatinya. Perasaan aneh itu pada awalnya tidak disadarinya. Hal yang wajar, dikarenakan iblis sebagaimana malaikat lainnya adalah makhluk ciptaan Allah yang sempurna, yang berkepribadian. Artinya memiliki kehendak bebas juga. Yang membedakan dengan manusia, malaikat adalah makhluk roh, sedangkan manusia adalah makhluk yang dibentuk dari tanah dan diberi Allah roh manusia, roh yang suci milik Allah, yang apabila kita mati kelak, maka roh manusia kita ini akan kembali ke Allah. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, iblis ketika di surga memiliki nama malaikat penyandang terang, Lucifer. Malaikat yang memiliki kedudukan tinggi. Dia merupakan salah satu pimpinan malaikat. Bahkan mungkin posisinya di atas penghulu malaikat seperti Gabriel, Mikael. Yaitu malaikat-malaikat yang sangat ternama di sorga dan sering mendapat penugasan dari Allah. Dengan inilah kita dapat memahami betapa berwibawanya Lucifer. Tidak mengherankan banyak malaikat lain yang mendengar perkataannya. Dari sini, perlahan-lahan iblis memiliki perasaan aneh ketika dia mulai sibuk melihat kemegahannya. Dia tanpa sadar membentuk pemahaman baru di dalam dirinya bahwa dia hanya sedikit lebih rendah dari anak Allah. Mengingat surga adalah kediaman Allah, di mana tidak akan ditemukan dosa, maka iblis di awalnya kebingungan dengan perasaan aneh yang muncul di dalam dirinya. Perasaan aneh ini semakin mengganggunya, dan dia mulai melibatkan malaikat-malaikat yang lain yang mungkin tujuan awalnya untuk berdiskusi mengenai perasaan aneh yang muncul di hatinya. Dari perasaan aneh ini berkembang menjadi suatu perasaan ketidakpuasan terhadap suatu keadaan di sorga. Rasa ketidakpuasan ini menjalar
pada banyak malaikat di bawah pimpinan Lucifer semakin membesar. Akhirnya timbul pemberontakan yang berakhir dengan pembuangan Lucifer dan pengikutnya dari sorga. Ini diakibatkan suatu target yang terlalu tinggi akibat kesombongan. Karena Lucifer ingin menjadi Allah. Mari kita mencoba meraba apa penyebab Lucifer memberontak terhadap kewibawaan tahta surgawi. Ya, berdasarkan data berikut. Yang pertama, Lucifer adalah malaikat pembawa terang, sangat gilang gemilang dan sangat indah. Ini melambangkan kewibawaannya. Yang kedua, dia memimpin sejumlah besar malaikat. Sepertinya dia memiliki level panglima yang memimpin para malaikat kerub atau malaikat penjaga. Ini melambangkan kekuasaannya. Yang ketiga, dia merasa hanya setingkat di bawah anak Allah yang maha kudus. Ini melambangkan kemampuannya. Tiga modal dasar ini dianggapnya sudah cukup untuk merongrong pemerintahan Allah yang dipimpin oleh Putra Allah, Sang Firman. Dia salah. Seandainya pun dia selapis tipis di bawah anak Allah, dia tetaplah makhluk yang diciptakan di dalam diri Sang Firman, Sang anak Allah itu. Lapis tipis yang merupakan jurang yang sangat besar dan lebar dan dalam, yang tidak akan pernah bisa dia seberangi. Itulah lapis tipis yang dibentuk oleh angan-angan Lucifer. Lucifer adalah yang terutama dari para malaikat kerub yang berjaga. Malaikat yang suci dan yang tidak bercacat celah. Ini bisa kita lihat di kitab Yehezkiel 28 ayat 12 sampai 19. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras, dan nefrit, lazurit, batu darah, dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu di dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tidak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya.
Engkau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar. Kepada raja-raja engkau kuserahkan, menjadi tontonan bagi masanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau. Dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi, di hadapan semua yang melihatmu. Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendahsyatkan dan lenyap selamanya engkau. Ya, dahsyat sekali ya. Dan juga bisa kita lihat di kitab Nabi Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Kedua nabi ini, Yehezkiel dan Yesaya, menubuatkan tentang dua raja yang di bawah perlindungan kuasa gelap yang melingkupi kedua kerajaan tersebut. Kuasa gelap inilah merupakan perpanjangan tangan iblis. Kita bisa melihat betapa iblis mengekspansikan rencananya dengan menguasai kerajaan-kerajaan besar. Dia sudah melibatkan para pengikutnya. Tetapi semua ini diketahui Allah, bahwa iblislah di balik ini semua. Allah menegur iblis melalui kedua nabi ini. Nabi Yehezkiel menubuatkan tentang Raja Tirus, dan Nabi Yesaya menubuatkan tentang Raja Babel. Kedua nabi ini menubuatkan tentang dosa yang dilakukan oleh kedua raja ini, sekaligus juga menelanjangi dosa-dosa zaman prasejarah, zaman sebelum penciptaan. Ya, dari penguasa gelap yang ada di belakang kedua kerajaan ini, yaitu iblis. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, sampai di sini kita mencoba mengaitkan berawal dari perasaan aneh di dalam diri Lucifer yang mulai membentuk keegoannya, yang akhirnya menimbulkan suatu rasa tidak puas Lucifer terhadap sebuah kondisi di sorga yang sebelumnya damai dan tentram. Rasa ketidakpuasan Lucifer memunculkan gejolak yang kemungkinannya adalah disebabkan oleh sebuah rencana Allah mencipta alam semesta, bumi dan segala isinya, serta manusia. Di dalam benak Lucifer, di dalam pikiran Lucifer, di dalam otak Lucifer
Allah membagi cinta kasih-Nya kepada makhluk lain, ciptaan lain, terlebih kepada manusia, di mana manusia kelak bila telah memperoleh kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus akan turut menghakimi para malaikat yang jatuh terseret oleh Lucifer. Artinya, kita manusia memiliki keterwakilan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang akan menghakimi para malaikat yang jatuh. Ini bisa kita lihat di kitab 1 Korintus 6 ayat 3a. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Lucifer terlalu banyak bermain dengan pikirannya. Dia lupa satu hal. Cinta kasih Allah berkelimpahan di dalam diri Allah dan tidak akan pernah berkurang karena Dia adalah cinta kasih itu sendiri. Meskipun Allah menciptakan manusia dan alam semesta beserta isinya, tidak akan pernah berkurang cinta kasih Allah kepada Lucifer. Tetapi itulah, apabila sesuatu di dalam pikiran, sesuatu yang mulai kita ulik-ulik menimbulkan keinginan, ya, semua berawal dari pikiran Lucifer. Lapisan tipis yang ada di benak Lucifer, yang dalam pikirannya menunjukkan jarak Lucifer dengan anak Allah, ternyata masih bisa diselisipi anak manusia, manusia Yesus Kristus. Lapisan tipis ini sama halnya bila kita memandang ke langit, seakan semua bintang yang di atas bisa kita raih. Tetapi dari pelajaran yang kita lalui dari video-video sebelumnya, ternyata ciptaan Allah di langit tidak ada batasnya. Ini yang tidak disadari Lucifer. Lapisan tipis itu tidak bisa dan tidak akan pernah menyentuh batas ilahi. Bila diistilahkan kurva matematis, ini disebut sebagai adjacent to atau asymptote. It's very near but not touching. Ya, sangat dekat sekali, tapi tidak pernah menyentuh. Andaikan Lucifer sadar akan hal ini, pemberontakan tidak akan terjadi. Dia akan segera memohon ampun ke Allah. Allah Maha Kasih. Apa yang ada di hati Lucifer pasti dibenahinya sebelum menjadi api yang menghanguskan. Tetapi hati Lucifer sudah tertutup atas kecintaannya pada dirinya sendiri. Dia makhluk yang sedemikian indah harus menugaskan pasukannya, pasukan kerub untuk menjaga Taman Eden, tempat tinggal manusia yang terbuat dari debu tanah. Dan kelak akan turut menghakimi para malaikat. Baginya merupakan kehinaan. Dia tidak melihat perbuatan Allah yang akan merubah debu tanah itu menjadi makhluk yang mulia. Secara prinsipil, semua perasaan Lucifer meledak.
Lucifer tidak ingin kasih Allah terbagi. Lucifer ingin kasih Allah hanya untuk para malaikat, terutama pada dirinya. Akhir dari pemberontakan Lucifer kita ketahui. Lucifer terbuang ke bumi berserta pengikutnya. Makhluk roh yang diciptakan sempurna, memiliki pengikut sedemikian besar, dengan kecerdasan tinggi, amarah yang meluap, berada di antara manusia. Ancaman besar bagi manusia. Tetapi Tuhan tidak kurang panjang tangannya. Kasih karunia-Nya melimpah. Semua berada dalam pemeliharaannya. Di awal penciptaan, Dia sudah berhasil menjatuhkan Adam dan Hawa. Allah merencanakan penyelamatan bagi manusia. Gelarnya sebagai Lucifer, penyandang terang, pembawa terang, dicabut Allah. Dia tidak pantas memakai gelar itu lagi. Dia menjadi iblis atau Satan yang menjadi seteru manusia di sepanjang perjalanan hidup manusia di dunia ini. Iblis merubah siasatnya dengan menyamar sebagai bagian dari manusia. Dia menyebarkan roh ketidakpuasan. Dia menyebarkan roh perlawanan terhadap hukum-hukum Allah. Dia menawarkan keindahan nafsu duniawi. Dia menawarkan nafsu di surganya kelak. Dia menawarkan kepuasan tak terbatas dalam menikmati hidup. Semua dikemasnya dengan kecerdikan. Semua dikemasnya dengan sebuah wibawa keilahiannya sendiri. Dia mengemas dirinya sebagai Allah yang bukan Allah. Saudara-saudara dan para sahabat kanal Forum 195 yang terkasih, marilah kita berhati-hati dalam menjalani hidup. Jangan mengandalkan diri sendiri. Kita memiliki sahabat yang setia, Tuhan Yesus Kristus. Mintalah pertolongan pada Dia. Dia tidak pernah jauh. Dia adalah Roh. Dia selalu ada di hati kita. Bila kita memberi tempat baginya, kita cukup hanya masuk ke dalam hati kita. Cukup hanya melalui doa. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang maha mulia, kami sudah mengakhiri pelajaran kami mengenai iblis di episode pertama ini, ya Tuhan. Kami mulai mengenal dirinya, betapa perkasanya Dia, ya Tuhan. Meskipun demikian, kami tidak akan takut karena kami percaya Engkau selalu menyertai kami sampai kesudahan zaman, sebagaimana Engkau janjikan kepada kami. Ya Tuhan, Engkau jauhkanlah segala sakit penyakit dari kami, Tuhan, supaya kami bisa melakukan seluruh aktivitas kami dengan baik. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan saja. Ampunilah dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati negara kita. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.